Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens, masih analisis ya Onyx Esports melawan Genflix Era Wolf. Di game kedua ini kita bakal melihat apakah perbedaannya akan dibawa sama anak-anak Genflix ya setelah menerima kekalahan yang cukup telak di match yang pertama. Kalau dari sisi pick sendiri masih kira-kira sama ya, tadi mengambil Link, cuma bedanya kali ini dia nggak bakal ngambil Kari. Sementara Onyx di sini bakal mungkin early game-nya bakal lebih kuat lagi karena dia ngamanin Grok guys. Kita bakal melihat di sini Valir kok belum ada yang ngamanin guys ya. Gue jadi penasaran apakah Valir ini kenapa nggak diambil gitu. Soalnya kemarin setelah inget gue tuh nggak ada yang di nerf dan nggak di ban juga kan. Jadi Valir di sini sebetulnya masih jadi satu pilihan. Kalau Parsia itu emang dia di nerf banget ya, cooldownnya jadi lama banget Feather Strike-nya. Jadi wajar. Dan kita bakal melihat Drian lagi-lagi akan menggunakan Tamusnya. Di sini mungkin hero anti match yang belum ada ya, apakah di sini anti match-nya akan menggunakan Grok malahan atau dia akan lebih memilih menggunakan satu offlaner lagi, mungkin Terizla, mungkin entah apa yang bakal digunakan di sini. Karena emang di sini komposisinya benar-benar kelihatannya sama ya. Tadi bedanya Kufranya sekarang diganti Grok, sementara kalau Genflix apakah tetap akan mengamankan Johead di sini? Johead masih terbuka ya, masih terbuka lebar kalau pengen pakai yang sama. Dan kita akan melihat akan ada Eudora sekali lagi ya. Udah gagal di match sebelumnya. Sekarang bakal keluar lagi Eudoranya. Pokoknya dia merasa pokoknya bisa nih ya. Kita harus pakai Eudora kita gitu guys ya. Dan bukan Johead kali ini. Sepertinya Rinasmi akan menggunakan Leomordnya ya. Kido lagi-lagi akan menggunakan Xbox-nya di sini. Dan last pick untuk Onyx ya. Mungkin ini hero buat anti match atau bahkan ini mungkin hero buat Drian. Dan kita akan melihat di sini sepertinya Drian yang bakal main Johead di sini ya. Dan anti match yang akan menggunakan Tamusnya kali ini. Jadi kayak kalau ada Uranus anti match main Uranus, tapi kalau misalkan gak dapet Uranus ya sini ya, anti match terkuat di bumi, Tamus terkuat bumi itu anti match ya. Dari zaman dulu guys. Sekarang nggak tahu guys siapa. Jadi kita akan melihat di sini Johead akan menggunakan Execute, Rasi lagi-lagi akan menggunakan Cecilion dengan kekuatan flame shotnya juga di sini ya. Kita bakal lihat aja apakah Eudoranya kali ini bakal bisa dibalikkan 180 derajat menjadi benar-benar efektif buat tim Genflix Era Wolf. Kita langsung saksikan ke dalam in game-nya. Oke, kita akan melihat di sini 2 di kanan, 2 di kiri ya, menghalangi adanya terjadinya pemotongan sepertinya. Tamus di sini tentunya masih meragu-ragu untuk motong karena dia tahu ada seseorang sepertinya yang nunggu di situ. Sementara Awatnya bakal ditinggal di tengah sendirian ya, mencoba untuk clearing wave terlebih dahulu. Kita lihat Leomord di situ setelah sama Eudora ya, setelah dia mencoba mencegah seseorang untuk memotong creep di situ, dia akan langsung mencoba mencicil-cicil Pokemon airnya. Oh, yang sepertinya akan diambil sendiri sama seorang Leomord. Kido di sini melawan anti match, tentunya anti match level 2 di sini bakal bermain sangat agresif karena itu ya yang selalu harus dilakukan sama Tamus guys ya. Pada saat Tamus itu level 2 kayak gini, dia dapat ngamanin level 2 duluan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah bermain agresif karena emang Tamus itu kayak punya punya kayak sedikit sisi gitu ya, ditarik-tarik pakai rodanya. Itu bener-bener ganggu banget. Terus dia dapat tambahan lifesteal juga. Terus escape-nya juga lebih gampang ya, dapat tambahan movement speed dari skill satunya. Jadi kayak Tamus itu hero yang komplit banget ya buat awal-awal tuh ngerusuh guys ya. Dan kita akan melihat sini cewek sudah 2 buff diamankan. Watt juga melakukan hal yang sama. Wait, kita lihat dicuri di situ sama seorang Fredo ya, tapi agak sedikit nyangkut sepertinya di dalam ini flickernya. Apakah harus digunakan? Flickernya ternyata harus digunakan Fredo guys ya. Sayang banget di situ sebetulnya. Karena di situ untuk seorang cowok flicker itu kayak setiap kali ada flicker berarti dia bisa sekali untuk inisiasi ke arah depan atau bisa sekali dia agak sedikit maju-maju buat bukain map dan kabur menggunakan flicker. Tapi tanpa flicker di sini cowok tentu saja untuk inisiasinya bakal agak sedikit terganggu. Terus kedua juga untuk melakukan open map juga nggak bakal bisa seleluasa pada saat dia memiliki flicker tentunya. Jadi di sini kita lihat dulu Genflix sendiri ada flickernya tuh ada 4 guys ya. Jadi untuk team fight jangka panjangnya mungkin kedepannya bakal in and out-nya gampang banget ya. Dari ada Leomord, bakal ada Cho, bakal ada Xbox juga di situ yang bisa majuin. Sementara Watt-nya kita lihat bakal dicicil-cicil terus sama seorang Psycho-nya bakal ditenang. Masih ada wild charge sini, kita lihat anti match datang langsung untuk menghadang seorang Karinya di situ benar-benar kayak kelihatannya agak sedikit panik ya, takut diamankan ya. Karena kalau seorang Awat itu diamankan benar-benar kayak ntar ngejarnya tuh bakal susah banget. Jadi kayak Awat, udahlah gue flicker aja lah ya daripada kita ambil ambil resiko gitu ya. Resiko kita coba tahan-tahan flicker tapi ternyata malah mati ya, ntar jadi kayak istilahnya
fireback gitu ya, kayak mati sendiri gitu. Kita lihat Rasi di situ menggunakan flame shotnya dengan cukup sangat baik, tapi tentunya di sini Fredo yang tidak memiliki flicker ya, yang sudah dipakai di awal game tadi untuk mencuri jungle, ya, akhirnya harus bisa di take down ya. Karena emang ada tadi 4 orang kalau bisa dihitung anak-anak Onyx semua sudah berkumpul, dan first blood didapatkan sama anak-anak Onyx. Awat agak sedikit ketinggalan di sini dari sisi level, masih level 5, sementara cewek di sini sudah mulai mengarah ke level 7 guys ya. Apakah di sini bakal ada comeback ya? Karena emang kalau di sini lihat Bruno emang udah lumayan sakit ya kalau misalkan levelnya lumayan tinggi kayak gini. Terus dia ada tambahan daripada Grok ya buat early gamenya. Terus kita lihat di sini Leomord juga tipikal itu adalah permainan fighter untuk agak sedikit late game. Jadi mereka mungkin harus ada sedikit sabar. Kayak Tamus ini kan kayak di early game kuat banget gitu ya. Terus kayak Grok juga di early game kuat banget ya, saya buat tampol-tampolan. Cecilion di sini bisa dipakai dari early game ya, walaupun kayak agak sedikit di nerf mungkin early game-nya, tapi late game-nya bakal makin kuat. Di sini emang kalau menurut gue dari draftnya sendiri mungkin ya Onyx bakal lebih bagus di sini karena mereka bisa culik pakai seorang Drian juga. Tapi kita lihat cewek agak sedikit terlalu over commit di situ ya. Dia mentang-mentang Driannya tadi di depan dia mencoba untuk ngelewatin, tapi nggak sangka-sangka itu anak-anak Genflix semuanya muter ke belakang dia ya. Tapi di sini nggak masalah karena anti match bakal ngambil sedikit keuntungan di sini ya. Pada saat mereka lagi ngegeng semua ke atas, anti matchnya melakukan split push di arah bawah ya. Dan Genflix ini juga nggak mau kalah, dia langsung mengamankan turtle-nya dengan sangat baik ya, akan sedikit mengejar dari network-nya. Watt bakal mencoba untuk memberikan turret balasan di bagian atas, sementara kita lihat Eudora di sini benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini kalau misalkan cewek ya nggak bikin Athena Shield, bahkan kalau menurut gue cewek di sini bikin Magic Blade aja mungkin bisa mati. Kalian mungkin kayak sering lihat ya Magic Blade itu apa namanya? Sebelum keluar Magic Blade-nya itu di ulti Eudora langsung mati. Jadi bahkan kayak pasifnya Magic Blade aja nggak sempat keluar. Jadi itu kayak harus hati-hati juga ya. Makanya mungkin alasan pemilihan Eudora ini buat emang lock hero core-nya guys ya. Kalau misalkan Eudoranya bisa maju-maju atau bahkan cowoknya bisa nendang gitu. Tapi kalau misalkan ceweknya benar-benar bisa jaga jarak dengan baik banget, itu bakal susah buat seorang Clay. Dan di sini Clay tugasnya adalah ngezoning supaya Bruno-nya tuh nggak seenaknya istilahnya. Soalnya kalau misalkan cuma kayak kayak Xbox gitu ya, damage-nya nggak bisa sampai parah-parah banget ke arah seorang cewek, itu cewek bakal kayak berani sliding ke depan, kasih efek stun segala macem ya. Tapi dengan ada Eudora ini, ceweknya benar-benar harus mikir 2 kali ketika dia mau sliding ke depan. Jadi kayak selalu mungkin slidingnya bakal disimpan lah ya buat istilahnya. Ditendang di situ. Cowoknya sepertinya akan menjadi target utama. Psycho akan menggunakan flicker, langsung menggunakan wall charge-nya untuk mundur guys ya. Karena di situ sedikit lagi damage-nya bakal tembus ke arah Grok. Dan tadi sebetulnya itu kalau misalkan Karinya emang lagi siap ya, nggak lagi ngebuff, itu kemungkinan Groknya bakal udah mati sih. Tapi tadi Karinya mungkin agak sedikit, gua nggak bisa bilang telat juga sih, dia lagi ngebuff, tapi emang keadaan memaksa Fredo buat ngebuka, udah pas banget. Tapi dia pikir mungkin udah cukup ya damage-nya, dibantuin Kari sebentar aja. Tapi ke Karinya malah damage-nya tadi nggak gitu cukup. Psycho di sini nggak ada wall charge, tentunya Kido bakal ngebukain semua langsung. Rusuh banget di sini dari permainan Xbox ya. Langsung ke bagian paling dalam, Rinasmi juga langsung ngejar ke arah cewek dan double kill di sini ya oleh Eudora. Eudora sudah mengamankan 2 kill sekaligus di sini, akan mengamankan Lightning Trancheon ya. Setiap kali ada yang maju-maju di sini Eudora bakal kayak langsung kasih haras, kasih stun segala macam, dikasih petir, ultinya udah pop up juga bahaya banget. Rinasmi berhasil untuk nahanin beberapa damage di situ supaya anak-anak Genflix yang lain sepertinya bisa menghancurkan turret dengan mudah. Dan di sini ada turtle yang seharusnya bisa diamankan sama anak-anak Genflix kalau misalkan mereka mau jalan-jalan bareng di sini. Tapi Psycho sudah hidup di sini dengan adanya Athena Shield. Tentunya mungkin Psycho adalah hero yang paling keras di sini ya untuk menahan serangan Eudora. Sisanya kita lihat Tamus bikin langsung Bloodlust X ya, nggak bakal bisa nahan. Sementara Johead-nya juga pengen ke arah Endless Battle sepertinya. Jadi nggak bakal kuat ya kalau disuruh nahanin damage seorang Eudora. Di sini Eudora benar-benar udah suka-suka pengen spam skill dia. Dia akan selalu jalan bersama Chow sepertinya. Siapapun yang ditepak Chow, dia bisa langsung combo aja guys. Dan anti-match Rasi juga mengamankan Lightning Trancheon. Perbedaannya kali ini Rasi belum bisa mendapatkan kill satupun. Ya, Genflix Airwolf udah memimpin sekitar 5.000 gold lead di sini. Dan kali ini seperti perbedaannya dibandingkan game 1 sama game 2 tuh perbedaannya jelas banget guys ya.
Perbedaannya jelas bahwa di sini Genflix bakal lebih apa ya, lebih nge-pressure lah kali ini. Dan Fredo-nya juga pada saat nendang dia benar-benar bisa apa ya, dia yakin dia punya carry yang bisa nge-burst. Kalau tadi Link dia nendang tapi Linknya kayak mau masuk juga agak sedikit sulit ya, karena emang tadi banyak hero-hero CC juga daripada tim Onyx. Kita lihat Fredo di sini masih menjadi yang terdepan. Apakah dia akan menjadi sandbag lagi kali ini? Dan tadi bukaan Kido ya, terutama menurut gue di bagian buff itu benar-benar bagus sekali sih bukaan Kido. Dan di sini Watt hanya memberikan cicilan-cicilannya ke seorang anti-match, dia nggak berani full commit ya. Karena kalau misalkan dia ke tower sama anti-match sedikit, itu bisa terganggu, nggak bisa escape daripada turret, itu bisa bahaya banget. Kita lihat Psycho bakal dikejar sama seorang awat ya, darahnya langsung setengah, karinya sudah mulai sakit banget di sini. Level 8 di level 13, level 8 lagi, menit 8 level 13. Dan sementara anak-anak Genflix yang lain bakal lebih berfokus ke arah turret ya. Sepertinya sekarang kalau Genflix mau dapetin turret manapun, anak-anak Onyx bakal mikir 2 kali buat nge-defense. Ceweknya karena sudah di take down 2 kali, mungkin itu kayak poin pentingnya. Yang pertama adalah Eudoranya ngamanin cewek sih. Dengan diamankannya cewek di awal-awal kayak gitu, itu benar-benar kayak mengganggu banget farming daripada seorang cewek ya. Tadi cewek juga mungkin salah ya posisinya. Karena dia terlalu maju ya, terlalu overcommit untuk dapetin siapa tadi? Nggak tahu dapetin siapa, dapetin Rinasmi kalau nggak salah ya. Tapi malah dikeroyok balik guys. Drian di sini masih mikir guys, apakah dia akan toel ataukah dia bakal mundur. Dia sudah melihat ada 3, mesti dia pukul sih. Mestinya dia pukul lanjutin sih. Ya soalnya dia sudah melihat di situ anak-anak Genflix pada ngumpul, ada 3 orang paling enggak. Jadi Drian bakal bisa melanjutkan di situ petualangannya sendirian. Genflix Watt di situ bakal ngamanin Tamus ya, yang apa ya, damage-nya sudah besar banget daripada Watt. Lihat ya, Rasi 1 2 3 dipetir, iya hilang guys. Dan di sini Eudora benar-benar outplay banget kali ini ya. Game sebelumnya mungkin gagal, tapi kali ini Eudoranya benar-benar apa ya, exquisite guys. Drian bakal mati lagi, Rinasmi bakal mengejar seorang cewek di situ, masih bisa menggunakan Purify-nya untuk kabur. Dan di situ malah Rinasmi yang ke take down. Clay 4 kill sementara Watt baru 2 kill. Jadi di sini benar-benar kayak digendong sama Eudora guys ya. Nggak cukup sekali ya di game pertama walaupun sudah kalah. Berarti dia kalau misalkan udah berani pick 2 kali ini udah benar-benar yakin gitu ya bahwa ini tuh emang kuat gitu ya, bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asal pakai doang. Dan dia berani pakai lagi sekali lagi, membuktikan kepada kita para pemirsa Mobile Legends bahwa Eudora itu emang benar-benar kuat. Ya apalagi ultinya itu benar-benar pedih sih. Udah lightning trancheon, mungkin nanti dibikin kayak apa, adanya penetration, itu kayak udah benar-benar parah. Nah, Holy Crystal juga ya, kombonya mungkin skill 1, skill 2, ulti, terus kejar lagi skill 1 lagi, itu kayak pasti damage-nya benar-benar parah banget guys daripada seorang Eudora. 6.000 yang diamankan, karinya sudah mulai bergerak ke arah 9.000. Cewek sementara di line sisi tertinggal kira-kira 1.000 gold daripada karinya. Kita lihat Fredo di sini udah berani banget ya, karena dia level 11 ya, nggak beda jauh sama level-level yang lain-lainnya. Offlaner punnya kalah. Dan kita bakal lihat di sini ya, karena di sini sepertinya anak-anak Genflix bener-bener mau komit buat ngancurin turret, makanya dia agak sedikit ketinggalan. Kido 1 lawan 2 di sini. Cewek dia nggak nyangka ya, cewek sama Driannya ada di situ. Dan kita lihat ini sementara anak-anak Onyx dikejar-kejar ya, Wattnya akan memanfaatkan situasi dan waktu yang disediakan di sini sama teman-temannya untuk langsung ke arah Lord. Dan sepertinya di sini bakal kebalikan ya. Yang tadinya Onyx sedikit untung karena dapetin turret, Genflix-nya malah dapetin Lord kali ini. Jadi anti-match akan mengamankan item defense-nya yang pertama sepertinya. Setelah Bloodlust langsung ngamanin sayap. Kalau gue perhatiin malah sekarang Tamus-Tamus ini biasanya itu mereka nggak mengamankan Bloodlust dulu. Malah mereka kadang-kadang ngamanin Athena dulu, kadang-kadang ngamanin Apocalypse Wings dulu. Jadi mereka tuh nggak penting di awal-awal ngeharas dengan dapetin life steal segala macam. Yang penting mereka sustain lama gitu kadang-kadang. Tapi anti-match kali ini masih bikin Bloodlust X terlebih dahulu ya, sepertinya buat lebih ke arah sustain di lane ya. Kalau misalkan dicicil dia bisa regen lagi. Dan kita lihat situ Psycho nggak berhasil ditepak sama Fredo. Itu kalau misalkan tadi si Psycho-nya airborne mungkin bakal langsung ditendang guys, tanpa ragu-ragu guys. Yang bisa menghindari tendangan daripada Chow di sini hanyalah seorang cewek. Jadi kemungkinan di sini Chow-nya nggak bakal masuk ke arah cewek sih. Mungkin dapetin Rasi, dapetin anti-match atau dapetin Drian adalah ide yang baik. Kita lihat di situ yang ditendang adalah Rasi. Agak sedikit miss timing di situ daripada Fredo, tapi sepertinya nggak apa-apa ya, dia benar-benar di depan buying time buat teman-teman yang lain untuk dapetin clear turret ya. Dan tinggal hanya turret bawah yang tersisa di sini.
mencoba untuk dicicil sama seorang Rinasmi, tapi masih bisa ditahan seperti sama anak-anak Onyx. Dan anak-anak Genflix sepertinya harus memutuskan untuk mundur terlebih dahulu ya, tanpa adanya Chow di sini yang bakal bisa initiate, yang bakal bisa cover. Dan kita lihat damage daripada Kido, Rinasmi, dan Clay di situ. Clay itu cuma total pakai seal 1 doang kalau nggak salah ya. Oh, dia pakai ultinya ya. Itu groknya tuh langsung kayak batunya runtuh gitu, terkena petir guys. Dan di sini Drian sudah mulai nggak bisa menahan guys ya, damage-nya terlalu besar, terkena damage range. Dan juga apa ya, di sini Genflix itu kayak damage-nya soalnya kayak area gitu. Kidonya area, Rinasmi skill satunya juga area ya, terus Clay-nya juga petir-petirnya area. Jadi kayak dicicil-cicil terus gitu guys. Setiap kali maju offlaner-nya kecicil, setiap maju offlaner-nya kecicil. Jadi mungkin itu alasan pengguna di ban-nya Uranus, karena tadi di game pertama kan Onyx punya Uranus ya, jadi dia kayak enak gitu, dia maju-maju ya udah dicicil-cicil, dia regen lagi. Kalau sekarang nggak bisa guys ya, lu maju gue cicil, gue petir, mundur lo gitu kan, dipaksa pulang gitu. Kita melihat di sini Eudora apa yang dia lakukan, sedang farming di sungai sepertinya Eudoranya di sini. Chow-nya flicker 30 detik di sini. Jadi kita bakal mungkin expect ada bukaan-bukaan bagus daripada seorang Fredo mungkin di sekitar 20 detik ke depan. Wah, kita lihat Psycho di situ. Akhirnya itu ya, ini emang Chow nerf itu emang parah guys ya. Itu kalau misalkan Chow belum di nerf itu Psycho udah pasti ketendang guys. Tapi karena emang setupnya jadi lama di sini Chow-nya, itu jadi kayak bakal lebih susah Chow buat tendang pada saat dia tuh tepaknya tuh di di sisi yang salah. Wah, Drian bakal langsung masuk ke seorang Awat di situ juga nggak mau ngambil resiko guys ya, langsung flicker aja ke arah belakang, mencoba mendapatkan turret terlebih dahulu. Kita lihat satu persatu, cewek di sini darahnya masih full. Apakah berani untuk majuin 4 orang sekaligus? Sepertinya tidak, karena di sini Clay bakal nyimpen skill 2-nya untuk seorang cewek guys. Pokoknya sekali dia maju, ya kita stun dia, kita petir dia, Kido masuk. Iya, lu meledak cewek. Kita lihat darahnya tinggal sedikit, ditendang situ sama cewek guys. Kido yang harus mati. Sementara kita lihat semua creepnya masuk, diusir sama seorang Rinasmi, dan game kedua akan diamankan dengan baik oleh tim Genflix Era Wolf. Dan di game kedua ini mereka betul-betul kayak menunjukkan ya kapabilitas daripada seorang Clay menggunakan Eudoranya. Jadi penasaran nih ya, apakah game ketiganya Eudoranya bakal dipakai lagi, atau mungkin udahlah kita ban aja lah daripada susah. Tapi gimana ya, kalau misalkan mereka ban Eudora, mungkin aja mereka gunain Aurora gitu, walaupun kayak damage-nya Aurora itu nggak sespam Eudora ya. Eudora itu kayak skill satunya tuh cooldown-nya cepat banget, bisa cici-cici terus ya. Terus turn-nya tuh siap setiap saat. Kalau Aurora itu kan kayak harus kumpulin stack merah baru bisa nge-freeze kan. Kalau Eudora tuh skill 2-nya ready setiap saat. Itu mungkin keunggulan Eudora dibandingin Aurora guys. Mungkin itu alasan pemilihannya juga. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Lemon. See you di match yang ketiga.